Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan sebagai berikut akan membahas pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Pada kesempatan kali ini, kita sebagai kelompok 1 akan membahas mengenai contoh konkret bagaimana peserta didik dapat menjelaskan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bukti peserta didik telah memahami. Pertama, kita akan membahas tentang konsep pemahaman dalam UPD, yaitu pemahaman adalah bagian penting dan utama dalam pendekatan UPD. Pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian yang perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Nah, dalam pendekatan UPD ini terdapat 6 aspek pemahaman yang penting menurut Wijin dan MCTJ. Salah satunya yaitu mampu menjelaskan. Peserta didik dapat menjelaskan suatu teori, prinsip, dan proses sesuai dengan fenomena, fakta, dan data. Penjelasan artinya peserta didik dapat memberikan ilustrasi atau gambaran secara nyata atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan yang telah dipahami. Dan penjelasan sendiri dapat diartikan sebagai pernyataan yang mendukung pendapat sebelumnya atau melengkapi pendapat yang sudah ada. Sedangkan menurut Wijin dan Smektaik, penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih dapat diterima dan dapat dipahami dengan cara mendeskripsikan situasi dan struktur keadaan yang relevan. Ada beberapa aspek yang bisa dikatakan bahwa peserta didik mampu menjelaskan dengan baik. Aspek yang pertama yakni peserta didik mampu menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip. Di sini peserta didik mampu memberikan penalaran dan bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah dipahami. Sedangkan aspek yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dengan cara memberikan fenomena, fakta, dan data yang diberikan secara benar dan sistematis. Sedangkan aspek yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan dengan cara membuat koneksi yang mendalam dengan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi dari apa yang telah dipahami. Berikut ini, kami memberikan beberapa contoh bukti konkret peserta didik mampu menjelaskan. Ada 4 contoh yang kelompok kami sajikan. Yang pertama yakni pada materi teks prosedur. Contohnya, peserta didik mampu menjelaskan kembali langkah-langkah membuat es krim dengan cara menggunakan kaleng biskuit secara runtut sesuai dengan pemahaman dan prosedur yang telah disimak. Sedangkan contoh yang kedua yakni pada teks berita. Contohnya, peserta didik mampu menjelaskan kembali kronologi peristiwa yang terjadi dalam berita yang sudah mereka simak atau mereka pirsa berdasarkan rumus 5W1H. Sedangkan contoh pada teks editorial, yakni peserta didik mampu menjelaskan pengertian editorial dengan kalimatnya sendiri. Peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perbedaan fakta dan opini, dan peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perbedaan teks editorial dan teks berita. Yang terakhir, bukti konkret pada contoh materi surat pribadi dan surat dinas. Di sini, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Itu tadi yang bisa kami jelaskan dari kelompok 1. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.